Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang akan membuat suatu film atau film pendek yang berjudul Cinta Tanah Air dan Modernisasi Beragama. Indonesia lahir dari pengorbanan, doa, dan harapan. Namun, di zaman yang terus bergerak maju, makna cinta tanah air dan iman sering dipertanyakan. Kita udah sejauh mana menjadi amanah selatan dahulu? Amanah sekarang aja udah tidak upacaranya ditindak langsung cinta negara. Mungkin bukan soal cinta, tapi soal ingat dan soal kita bagian dari sesuatu yang besar. Yang besar aja bisa untuk kalau semuanya yang relevan. Aku ngerasa bahwa teknologi itu buat orang semakin jauh dari Tuhan, atau justru Tuhan lagi menuju kita lewat teknologi itu. Tapi banyak yang salah pakai, nilai agama malah ditinggalkan. Nilainya nggak hilang, manusia aja lupa caranya untuk menjaga. Zaman berubah, tapi nilai harus tetap hidup. Caranya aja yang sesuai. Sama kayak nasionalisme, yang cuma upacara, melainkan sikap harus makan. Aku takut kalau menyesuaikan, soalnya malah mengorbankan prinsip. Prinsip itu apa? Cara itu siapa? Tuhan mati kalau nggak hidup. Anak-anak, para pahlawan kita berjuang bukan hanya dengan senjata. Mereka berjuang dengan keyakinan dan iman. Malam hari mereka berdoa, lalu berjuang di siang hari tanpa ada pertentangan antara iman dan nasionalisme. Kak, bagaimana kalau sekarang nilai itu terasa kabur? Bukan nilai yang terasa kabur, tapi cara kita memaknainya yang berubah. Tugas kalian adalah meneruskannya. Sebenarnya kamu peduli sih, cuma nggak mau kelihatan. Aku tuh bisa mengatakan hal, kalian agama, negara, semuanya nuntut. Menuntut apa menjaga? Aku cuma mau kita mencari. Cinta tanah air itu bukan soal sempurna, tapi soal mau memperbaiki atau menjaga. Agama tidak pernah memusuhi kemajuan. Yang berbahaya adalah kemajuan tanpa perasaan. Meninggalkan kebenaran menutup diri dan mencintai tanah air adalah bagian dari tanggung jawab moral. Jadi, kami semua nggak salah hidup di zaman ini. Kalian diuji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau semua bebas, nilai apa yang tersisa? Kalau semuanya diatur, bagaimana manusia bisa belajar bertanggung jawab? Kalian bicara di manusia yang sama, kebebasan menilai, menilai butuh kebijaksanaan. Inilah cara kita berdakwah dan mencintai Indonesia. Aku belajar bahwa menjaga iman juga bisa lewat dari zaman, dan peduli bukanlah kelemahan. Di tanah air ini, iman dan kemajuan tak harus bertentangan selama kita mau saling memahami. Cinta tanah air adalah sikap saling menghargai, mencintai, dan merasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sikap ini ditunjukkan melalui perilaku menjaga persatuan, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Cinta tanah air tidak hanya berarti rela berkorban saat negara dalam bahaya, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menaati peraturan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan produk dalam negeri.
Kesatuan Republik Indonesia atau WKR1. Jika sikap ini terus dipupuk, maka masyarakat akan hidup rukun dan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dan budaya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang keempat, ikut kegiatan gotong royong. Yang kelima, menjaga fasilitas umum. Yang keenam, tidak menyebar hoax yang dapat memecahkan persatuan. Modernisasi beragama adalah sikap menjalankan ajaran agama dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama, namun mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Modernisasi beragama bukan berarti mengubah ajaran agama, melainkan cara memahami dan menjalankannya agar tetap relevan di era modern. Contohnya seperti menggunakan media digital sebagai pembelajaran agama, berlaku melalui media sosial, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, serta menghargai perbedaan keyakinan. Dalam modernisasi beragama, umat diajak untuk berpikir rasional, tidak mudah terprovokasi, dan juga menghindari sikap fanatik sempit. Tujuannya agar agama menjadi sumber kedamaian, bukan konflik. Ciri-ciri modernisasi beragama yang pertama yaitu beragama secara rasional dan terbuka. Yang kedua, menghargai perbedaan keyakinan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menolak kekerasan atas nama agama. Hubungan cinta tanah air dan modernisasi beragama memiliki hubungan yang sangat erat. Jika orang yang cinta tanah air, maka akan menjaga kerukunan antar umat beragama, sedangkan modernisasi beragama membantu masyarakat untuk hidup rukun di tengah masyarakat. Dengan modernisasi beragama, maka umat tidak mudah terpengaruh dengan paham radikal, sedangkan dengan cinta tanah air, masyarakat akan mengutamakan persatuan bangsa. Dan jika keduanya berjalan dengan sejajar, maka akan terciptanya kehidupan aman, sejahtera, dan harmonis. Manfaat menerapkan cinta tanah air dan modernisasi beragama. Manfaatnya: 1. Menjaga stabilitas nasional, mencegah perpecahan dan konflik antar warga. 2. Harmonis sosial, menciptakan sikap saling menghargai di tengah perbedaan atau toleransi. 3. Keamanan, menangkal paham radikal dan ekstrim yang merusak negara. 4. Kemajuan, masyarakat bisa fokus bekerja dan membangun bangsa tanpa gangguan keamanan. Kesimpulannya, cinta tanah air menunjukkan rasa persatuan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian, sedangkan modernisasi beragama membantu beragama bersikap bijak dan toleran di negara ini. Keduanya saling melengkapi untuk membangun Indonesia yang maju, sehat, dan baik. Video dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan video kita selanjutnya. Bye.